Well, warm greetings to all of you. Salam hangat untuk Anda sekalian, seluruh keluarga besar Gereja Generasi Apostolik. Juga seluruh segenap tim penggembalaan, dimanapun Anda berada, kita saat ini telah menyongsong minggu kedua di lembaran yang baru di tahun 2022. A lot of things already started ya, ada begitu banyak hal yang sudah dimulai, termasuk juga anak-anak kita yang sudah mulai memulai pembelajaran tatap mukanya di sekolah. Jadi sudah pasti ada dinamika yang baru di rumah-rumah. Kita bersyukur bahwa selama ini Tuhan menopang kita dengan kasih karunia, menganugerahi kita dengan kekuatan, sehingga kita bisa mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi di awal tahun ini. Well, saya juga menyambut Anda yang baru saja menemukan konten ini secara online. Saya sering kali katakan mungkin sedang browsing, mungkin sedang scrolling dan penasaran, wah apa nih gitu ya. Dan Anda kemudian menemukan konten ini. Well, kami adalah keluarga besar Gereja Generasi Apostolik dan kami senang sekali Anda bisa turut bergabung bersama-sama dalam ibadah online ini. Jadi mungkin disaksikannya tidak pada hari Minggu, tidak pada jam pagi, mungkin pada jam yang berbeda, pada zona waktu yang berbeda. Namun di dalam Tuhan saya percaya tidak ada yang kebetulan ya. The Lord has His eyes on you. Mata Tuhan sedang terarah kepada Anda, dan if you can just spare some minutes, kalau saja Anda tidak flip dan kemudian menyaksikan terus, maka saya percaya pada saat Anda menyimak apa yang kami akan sampaikan dalam pertemuan ibadah ini, somehow the Lord will start ministering to you. Tuhan akan mulai melayani Anda. Nah, sebelum kita masuk di dalam penyampaian firman Tuhan, saya ingin mengajak Anda untuk menyimak our Sunday News pada kali ini. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love.
Wash me in your cleansing flows. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb seated on the throne. I crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flows. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You're worthy, Lord. Worthy, worthy is the Lord. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb seated on the throne. I crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, Tuhan Allah kita bertahta di atas puji-pujian. He is worthy and He is worthy of all our praise, worthy of all our worship. Saudara, pada hari ini saya ingin mengajak Anda untuk berdoa bersama-sama
untuk apa yang kita rindukan untuk bisa terjadi di sepanjang tahun ini, saudara. Kita akan berdoa untuk kesembuhan dan pemulihan untuk orang tua daripada saudara kita perdana. Ayahnya, Bapak Paul Setiadi, saat ini sedang menjalani perawatan dan kita akan topang beliau di dalam doa kita. Ingat ya, jemaat GGA, kita tahun lalu bergumul dalam doa beberapa bulan menjelang tutup tahun untuk kesembuhan dari Ibu Tambunan, Nyonya Simanjuntak, dan saat ini beliau sudah kembali dari Pineng dan seluruh perawatan berhasil menyembuhkan cancer di dalam tubuhnya. So she is a cancer survival. Nah saudara, apa yang Tuhan kerjakan untuk beberapa anggota keluarga kita, beberapa anggota jemaat kita, pasti juga akan Tuhan bisa kerjakan bagi yang lain ya. Kalau yang lain ditolong, saya juga. Jadi kita mau sepakat mendoakan Bapak Paul Setiadi, ayah daripada saudara perdana pada pagi hari ini. Kemudian juga kita berdoa bagi anak-anak kita yang sekarang sudah menjalani sekolah secara PTM atau pembelajaran tatap muka. Let's pray for them. Tuhan melindungi, memproteksi mereka. Pastikan bahwa anak-anak juga telah menerima vaksin, saudara, sehingga betul-betul ada protokol kesehatan yang secara prima kita lakukan. Kita lakukan apa yang jadi bagian kita, but the rest kita minta perlindungan Tuhan bagi anak-anak kita ini. Kemudian juga kita berdoa untuk hikmat dan perencanaan yang akan kita jalankan bersama-sama di tahun 2022. So join me in prayer. Bapa Surgawi, dalam nama Yesus, Tuhan, pada pagi hari ini kami berseru kepada nama-Mu dan kami secara bersama-sama serempak mengangkat Bapak Paul Setiadi, ayah daripada saudara kami perdana. Tuhan, kami angkat beliau dalam tangan Tuhan dan kami berdoa untuk lawatan Tuhan terjadi atas tubuhnya. Tuhan, di dalam nama Yesus, Bapa, Engkau memulihkan, Engkau menyembuhkan Tuhan. Kalau yang lain Kau tolong, kami mohon belas kasihan-Mu untuk juga menolong Bapak Paul Setiadi oleh kuasa bilur-bilur Yesus. Beliau dilawat dan disembuhkan Tuhan. And we are thanking you in advance, Lord. Kami ucap syukur terlebih dulu karena kuasa firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Bapak, kami angkat juga anak-anak kami, anak-anak di sekolah usia SD, usia SMP, Tuhan, anak-anak remaja kami yang kembali ke sekolah untuk pembelajaran tatap muka. Lord, your protection will be upon them. Perlindungan Tuhan ada atas mereka dan dengan semangat yang bergelora mereka bisa kembali belajar secara tatap muka. Terima kasih Engkau berkati mereka Tuhan dan melindungi, menjagai mereka. Berkati para guru-guru, tenaga pendidik Tuhan. Tidak hanya di jemaat kami, secara menyeluruh kami angkat para tenaga pendidik Tuhan. Di dalam nama Yesus untuk mereka juga Tuhan berikan kekuatan dan anugerah dan perlindungan Tuhan untuk bisa menyampaikan pembelajaran-pembelajaran di ruang-ruang kelas. Terima kasih Bapak Surgawi. Kami mengangkat juga Tuhan perencanaan-perencanaan yang sudah kami tulis di awal tahun. Bapak, new habits that we want to develop. Spirit-led planning Tuhan yang kami telah buat. Bapak, kami again submit semua ini dalam tangan Tuhan dan minta intervensi Tuhan, minta perlindungan Tuhan, minta berkat Tuhan turun atasnya. Sehingga Tuhan apa yang sudah direncanakan, habit yang sudah mulai dikembangkan, kebiasaan-kebiasaan baik yang sudah perlahan-lahan kami lakukan, Tuhan memberkati sehingga itulah yang akan menjadi diri kami di penghujung tahun ini. Terima kasih Bapak Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan kami berdoa. Amin. Amin. Saudara, pada minggu ini ada satu keluarga jemaat kita yang mengalami kedukaan dan kita mau berdiri bagi mereka. Keluarga dari Saudari Febrina dan Saudari Rosmala dari Kersel single adult kita dan juga tentunya dari komunitas boomers yang ditinggal oleh ibunda kekasih dari kedua saudari kita ini, yaitu Ibu Yuvina, berpulang ke rumah Bapa di minggu ini. Kita mau pastikan bahwa seluruh keluarga GGA berdiri bagi mereka semua untuk memberikan penghiburan dan kekuatan in this time of loss yang dialami oleh keluarga. Saudara, selain daripada itu tentu juga kita ucap syukur untuk pekerjaan-pekerjaan yang baru yang telah diterima oleh jemaat kita, orang-orang yang selama ini mendoakan, minta supaya ada terobosan dan kita melihat terobosan Tuhan berikan. Well, ada begitu banyak dinamika ya, saudara.
pada saat kita mengawali tahun. But you know, God is faithful, Allah itu setia, dan as we stand with Him, waktu kita berdiri bersama-sama dengan Dia, maka Tuhan akan pastikan pada saat kita melalui tidak hanya hari-hari yang bright, hari-hari yang cerah, bahkan di hari-hari yang kelam pun Tuhan menyertai kita. Nah, saat ini saudara siapkan hatimu sehingga kita bisa menyambut pemberitaan firman Tuhan, memuji nama Tuhan dan menyambut pemberitaan firman Tuhan. Pastikan Anda siapkan Alkitab dan buku catatan Anda dan mencatat pewahyuan yang Tuhan berikan bagi Anda pada hari ini. Well, kita ada di minggu kedua of the new year, di bulan yang baru. Let's go and set our time untuk bisa fokus kepada apa yang Tuhan telah siapkan bagi kita semua. Waktu dan musim, where are we now? Nah, kita nggak bisa lupa bahwa kita tuh masih ada di masa pandemi, global pandemi COVID. Oke? So let's pray. Bapa, kami berterima kasih. Apapun yang terjadi, badai sekeras apapun di permukaan bumi ini, you remain with us. Kau tetap setia bersama kami. Kami tidak menjadi pengikut apa kata berita dunia. Kami menjadi pengikut apa kata firman Allah. So Roh Kudus urapi kami, urapi telinga hati nurani kami supaya dengar apa yang Roh Kudus katakan melalui firman-Nya 66 buku yang tidak pernah bisa berubah dan tidak bisa berlalu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amen. Anda siap dengan Alkitabnya ya. So today saya kasih judul God Sets Our Time and Season. Ini udah di-establish sama Tuhan. Kalau Anda mau tahu, ini adalah judul daripada pasal 3 kitab Pengkhotbah. Saya kutip aja dari Alkitab kita. Nothing new under the heaven. Di bawah kolong langit ini gak ada yang baru saudara. Ya. Nah, untuk segala sesuatu ada waktunya. Berarti Tuhan dong yang setting dong. Berarti Tuhan dong yang ngelawat. Tuhan dong yang atur musim, waktu, bulan, menit, detik, tahun, everything is not new. Apakah Anda bisa di tengah-tengah musim yang berubah-ubah yang sudah diset Tuhan, Anda bisa nggak tahu God is with you, Allah melawat Anda, He visit you, do you know or not? Lihat yuk ke Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 8. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Sudah ini terima aja telak-telak gitu loh. Gak usah pakai otak yang terlalu analitikal. Maksudnya apa? Just read it. Dia bicara pasti dia jelaskan. Mari kita baca bersama, tapi saya mau tuntun bacanya. Jangan kayak motorboat gitu loh ya. Jangan kayak sepeda motor yang langsung ngebut gitu loh. Nah, kalau orang ngomong itu ada feeling, ada titik, koma, pasti saya percaya sekarang ya, titik, koma, tanda seru, tanda tanya itu dibikin karena orang yang menyampaikan itu ada pesan tertentu dan ada ekspresi perasaan. Oke? 1 Pengkhotbah 3 ayat 1. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Final. Kalau Anda mau tahu the end is near, this is the end. Pokoknya sistem bumi dan dunia yang mengoperasikan, OS-nya bumi itu adalah sistem dunia. Itu udah diset sama Tuhan, bahwa segala sesuatu itu ada masanya. Segala sesuatu adalah Anda, masa kanak-kanak, masa lahir, masa meninggal, masa gede, masa ABG, masa puber. Everything is set by God. Married, single, widower, okay? Everything is set by God. Tentu ini fokusnya ke manusianya dong ya. Nggak mungkin ke tikus, nggak mungkin ke cururut gitu kan ya. Nggak mungkin dong. You and me. That's whom He created in His likeness and His image, right? So bagi Sony, bagi Erwin, bagi Susanti, bagi Indri Gotama, segala sesuatunya ada masanya. Untuk apapun di masa itu di bawah langit ada waktunya. Nah, apa-apa aja yang ada di bawah kolong langit selama kita masih di bawah kolong langit. Di bawah kolong langitnya ada 2 ya. Sambil jalan-jalan, sambil makan ayam geprek, atau Anda di bawah tanah. Gitu aja bedanya. Tapi kan di bawah langit kan dua-duanya. Nah, lihat. 1. Ada waktu untuk lahir. Koma.
Ada waktu untuk meninggal. Udah, itu satu set. Ya, ini mestinya nulisnya nih diubah. Ada waktu untuk lahir dan ada waktu untuk meninggal. Udah, itu satu pasang. Pasangan kedua, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. That's second. Jadi mestinya ini ada spasinya saya tulisnya. Oke. Nah, berikutnya ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Nah, kayak ada waktu mencoba bunuh orang gitu ya. Ya kita kan bukan pembunuh yang ada di penjara di belakang terali. Tapi 1 Yohanes 3:15 kan Rasul Yohanes berkata, kalau engkau benci di hatimu akan saudaramu, diam-diam tapi benci. Kamu udah pembunuh loh. Nah, memang pernah kita benci. Kalau enggak Anda bukan manusia berdosa dong ya aslinya. Memang bisa membunuh, tapi nggak ngerti kalau nggak baca Alkitab bahwa membenci saudara seiman itu sudah membunuh. Tapi ada waktunya bisa benci, suatu hari bisa disembuhkan, bisa bisa ada waktu di mana hubungan yang penuh kebencian itu sampai putus jadi hidup lagi. Jadi ada kesembuhan. Berikutnya, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk bangun. Ini kan satu set sebetulnya. Oke, nggak mungkin dong membunuh gabungannya sama membangun. Ya nggak mungkin. Oke. Ayat 4, ada waktu buat menangis, ada waktu buat ketawa. Nah, yang berikutnya, ada waktu untuk meratap, doa ratapan Yeremia. Ada waktu untuk menari, akhirnya Yeremia bisa menari. Atau ujungnya dia malah mati, ya. Tapi kan dia bisa ketawa karena Israel ada yang bertobat, ada remnant, ada suku-suku yang sedikit sisanya tapi nggak pernah menyembah lututnya menyembah Baal. Nah, oke. Ayat 5, ada waktu buang batu, ada waktu kumpulin batu. Nah, ini satu set, jangan dipisah-pisah. Oke, karena akhirnya titik koma tuh. Kemudian lanjutin lagi, ada waktu untuk meluk, ada waktu enggak, gue jangan dipeluk dulu. Nah, itu season kayak gini, masa kayak gini di bakul langit kita semua ngalami. Anda mempunyai anak kecil, ya, udah mulai gede deh, udah mulai pinter pilih-pilih baju, pilih-pilih sepatu. Tapi karena maminya controlling banget, mami udah atur baju kamu ini itu nggak cocok, diomelin jadi berantem. Lihat, anak mau pilih bajunya sendiri, udah punya lemari baju sendiri dibeliin. Dia ditata rapi, terus dia mau pilih sendiri dan karena dia lagi besar kan, kok jadi rame. Jadi tekanan batin sepanjang hari bagi maminya kan, something is wrong. Di sini anaknya bilang, aku bisa pilih kok, aku mau coba, biarin salah. Nanti dia lihat sendiri di cermin, kok aneh ya. Terus kok nggak dipakai jalan, kok nggak enak, karena kaki kanan dipakai buat kaki kiri kaki kanan. Kok nggak enak, nanti dilempar sendiri. Nanti dia baru sadar melalui kesalahan dia. So it's okay to learn from mistake dari sejak usia dini. Nggak usah sampai tua. Nanti tua juga akan melakukan yang sama. Oke, ada waktu untuk memeluk. Makanya kan kalau ngambek kan, nggak mau dipeluk maminya. Soalnya maminya belum rekonsiliasi, mau peluk-peluk aja. Ya kan? Nah, ayat 6. Ada waktu buat cari, ada waktu buat biarin rugi. Ada buat cari kangtau, cari omset. Tapi ada, ya karena udah tinggi omsetnya, bagi-bagi aja rugi. Nggak apa-apa lah, it's okay. Kita cover kok gitu ya. Ada waktu untuk nyimpen, nabung terus. Ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk nyimpen baju-baju. Wah, ini baju-baju pesta nih. Jangan dibuang dulu. Siapa tahu ntar pesta kita masih bisa pakai. Atau siapa tahu nanti kita turun 20 kilo di 2022. Bajunya kepake lagi. Tapi ada waktunya karena udah lewat lewat musim. Udah modelnya udah kelewatan. Dan udah pada dedel, jahitannya pada pecah. Ya dibuang toh. So nothing is permanent ya. Lanjut, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk jahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu bicara. Ini satu set nih. Nggak selamanya Anda jadi pembicara terus. Kalau saya khotbah gini, saya dapat kesempatan bicara terus, Anda diam. Bayangin kalau saya bicara, Anda juga bicara di rumah. Kan rame kayak begitu. Ini maksudnya yang mau disampaikan oleh Apostle Indri apa? Siapa tahu ini Tuhan yang ngomong. Nah, oke. Ini diajarin loh di sekolah yang kami kelola. Di mana diajarin 7 kebiasaan yang membuat Anda seorang efektif. 7 habits of highly effective people. Kalau buat anak kecil-kecil namanya the leader in me. Artinya ngomongnya gini, can you see the leader in me? Nah, orang yang bisa melihat leader ada di dalam Anda.
habit yang kelima, seek first to understand before then to be understood. Saya ulangi ya. Seek first to understand then to be understood. Artinya apa? Dengar dulu baru bicara. Saya ngomong sama saya punya cucu, Luisa makan siang bersama-sama saya. And dia ngomong seperti ini. Dia banyak-banyak ngomong, terus saya tanya seperti ini. Luisa, berapa alis kamu punya? 2. Berapa mata kau punya? 2. Luisa punya anting juga 1 set, 2 isinya. Bahasanya bahasa orang gede, masa 4 tahun ngomongnya pakai 1 set. Oke, so kenapa kok antingmu 1 set 2 buah? Karena telingaku 2. Ini si Oma dipikir bego banget kali si Oma nanyanya ya. Terus saya tanya, coba satu lagi organ di muka kamu. Mulutmu berapa? 1. Kenapa Tuhan gak kasih 2? Iya ya, kenapa ya? Dia gak bisa jawab. Bayangin satu makan bakmi ayam, satu makan pasta, creamy pasta chicken. Kira-kira rame gak tuh di perutnya tuh? Iya, nanti juga rasanya kacau. Satu asin, satu creamy, kayak susu. So, kira-kira kenapa Luisa? Kok kuping 2, mulut 1? Dia jawabnya tuh gak apa? Supaya banyak dengar, jangan banyak ngomong. 4 years old. Nah, jadi ini sama juga. Ada waktu untuk berdiam. Jadi Luisa belajar di sekolah apa? Belajar di Alkitab apa? Belajar diam kalau orang lain ngomong. Baru ngomong kalau orang lain mau siap untuk mendengar. This is attitude. Yang ke-8. Ada waktu mengasihi, ada waktu membenci. Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Saya pakai NIV ya. There is a time for everything and a season for every activity under the heavens. Plural ya. A time to be born and a time to die. Koma. Ini satu set. A time to plant and a time to uproot. Ada waktunya. Contoh ya, pohon tomat. Mary sekretaris saya memberikan saya pohon tomat kecil. Waktu itu kita baru mulai PSBB, banyak kita semua WFH, work from home. So aktivitas banyak di rumah, beli banyak tanaman saat itu. Dikasih juga tanaman. Saya baru tahu kalau tomat itu tanamannya kalau udah panen, mati dia. So it's true. Ada waktu buat nanam, ada waktu untuk nyabut. Jadi tomatnya cuma sekali panen, die. Nah, nggak semua tanaman bisa ditahan sampai berpuluh-puluh tahun. Contoh padi, setelah panen kan dicabut semua. Kemudian tanahnya dicangkul lagi, diolah lagi, bahkan didiemin dulu kan, sahabat dulu. Supaya nutrisinya bertumbuh, masuk lagi, baru di musim hujan dicangkul lagi, diolah lagi, dikasih pupuk, dicabutin lalang-lalang, singkirin kerikilnya, ditanam benihnya dulu. Mandi baru bersemai dulu. Baru ditanam lagi. Tapi kan habis panen hilang tanamannya, dicabut. There's a time to kill and a time to heal. A time to tear down and a time to build. A time to weep and a time to laugh. A time to mourn and a time to dance. Saya suka bahasa Inggrisnya. A time, a time, a time. Bahasa Indonesianya ada waktu, 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 waktu. Can you hear that? Bisa dengar nggak Anda? Ini Tuhan lagi ngomong loh, so you need to hear. A time, a time, a time. So di dalam hidup kita sebagai manusia 90 tahun bisa sehat sekali, dapat kasih karunia Tuhan, bisa masih hidup. The rhythm of the pair of seasons and time. Understand, ada ritme pasangan-pasangan musim, pasangan-pasangan waktu. Itu ritme. Makanya dibikinnya sepasang. Ada waktunya kita diperbudak sistem Mesir. Anda ingat ya Robert Kiyosaki mengajarkan The Rat Race Society, The Rat Race Lifestyle. Ada waktu yang diperbudak sistem Mammon. Ada waktu yang diperbudak Firaun. Ada waktunya diangkat, diadopsi jadi anak Allah, di mana Anda merdeka dari perbudakan itu. Then you become a son. Ada waktunya bangsa Ibrani diperbudak, ada waktunya bangsa Ibrani dilepaskan. Nah, kita nggak bisa kontrol loh ini musim-musim, correct? Karena musimnya kan berubah terus, kan ada seasonnya kan. Jadi musim-musim ini saya kasih tahu pada Anda, ini masa di bawah kolong langit ini udah pasti datang.
Udah pasti datang dalam hidup Anda. Nggak mungkin nggak ada. Nggak mungkin Anda dikecualikan. Apakah Anda suka apa nggak suka? This season come. These times come. Ritme-ritme musim-musim ini berbicara tentang your spiritual life and the ways of God. Bagaimana kehidupan rohanimu dan jalan-jalan Allah bagi Anda. Are you doing the will of God? Anda udah bikin resolusi nih di 2022. Di Desember 2021. Make sure loh, resolusimu tuh nggak akan sukses. 90% resolusi gagal semua. Kenapa? Because you don't know the rhythm. Anda nggak ikut sertakan ritme musim di dalam. Dan ini udah ditanam di dalam kita. Contohnya kita juga ikutin ritme ini. Ada waktu untuk bangun, ada waktu untuk tidur. Ada waktu untuk kerja, ada waktu untuk istirahat. Kita nggak kerja terus, betul nggak? Saya juga udah tobat loh 6 tahun ini. Khotbah terus nggak keliling-keliling Indonesia. Jadi nothing is permanent, correct. Nggak ada yang permanen. Change is the only constant. Satu-satunya yang permanen adalah perubahan. Karena kalau dari mencintai, siap-siap loh kapan kita lagi bisa benci loh. Nah Anda mesti bisa shift transisi yang bagus. Transisinya gimana? Tenang. Bangsa Israel adalah bangsa yang gagal memeluk perubahan waktu. Ini generasi gagal move on ya ini. Jadi kalau mau belajar istilah gagal move on dari zaman kekinian, enggak, dari Alkitab udah ada. 40 tahun gagal move on. Nggak geming. Dan senang hidup dalam ritme marah-marah terus. Itu marah-marahnya salahnya sendiri loh. Dan Allah disalahin terus loh. Dan dilawan terus. Padahal Allah nggak ada unsur. Mereka tuh nggak bisa peluk ritme ini. Udah dikasih tahu kok. Gagal move on. Akibatnya mereka salah bertindak. Akibatnya kena hukuman Tuhan. Jadi Anda make sure di 2022. Kesusahan hidupmu itu gara-gara Anda sendiri atau memang setan? Atau somebody else did it. Enak sekali Adam itu menyalahkan dan istrinya. Gara-gara Allah. Dia ngikutin suara iblis di Taman Eden. Maksudnya suara iblis gak ada di Taman Eden dong mestinya. Betul gak? Di neraka dia mestinya. Kok dengarnya ada di Taman Eden? Ayub didatengin sama Satan. Dan Allah berdialog sama Satan. Kamu dari mana? Dari keliling-keliling. Kamu lihat gak hambaku Ayub yang setia? Lihat, lu sentuh aja kekayaan dia. Pasti dia kutukin kau. Enggak. Coba aja. Allah tuh basically fight. Coba aja. Semuanya lo boleh sentuh. Tapi saya suka kata-kata ini pakai Tuhan. Sayang Ayub 2 ya. Sayangi nyawanya. Setan dia ajarin Allah untuk sayang nyawa kita loh. Keren kan? Itu baru keren banget tuh. Nah lihat. Hukumannya Tuhan bagi orang yang gak mau menyesuaikan diri dengan ritme yang Tuhan sudah bangun di dalam Anda waktu lahir. Bilangan 14 ayat 34. Israel sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu. Negeri susu dan madu cuma di hidung. Mereka gak bisa masuk. Itu kan cuma 40 hari perjalanan loh sebetulnya. 40 days. 1 hari dihitung 1 tahun. Jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu. Supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik daripadamu. Alias waktu mereka berontak, Allah kasih punggungnya. Karena Allah nggak ada apa itu bahasa neraka nggak ada di dia nggak ngerti bahasa itu. Makanya complaining 1 Korintus 10 ada 5 dosa Israel ya yang paling mengerikan tuh menggerutu, mengeluh. Ngomel bahasa Jakartanya. So Anda kalau nggak memahami dan nggak mau peluk dansa dengan ritme waktunya Tuhan, you don't know waktu Kairos daripada Allah Israel. Forget about Kairos. Kamu lihatnya Kronos aja deh pakai jam tanganmu merek-merek mahal deh. Lihat Lukas 12 ayat 54 sampai 56. Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata ya, akan datang hujan. Hal itu memang terjadi. Ini lagi musim hujan kan ya. Ayat 55. Apabila kamu melihat angin selatan bertiup. Kamu berkata, hari akan panas terik. Hal itu memang terjadi. Kalau mereka kerja di apa namanya badan musim cuaca Indonesia tuh. Nah, ayat 56.
Hai orang-orang munafik, orang pendeta kok cuaca apa alam yang dipelajari. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Ini blood moon nih keluar nih ya. Bulan berdarah seperti kita dicocok-cocokin. Tapi lihat fisik dulu. Bukan mendengar Tuhan dulu. Hai orang munafik. Oh keras teguran Tuhan. Munafik kau. Anda mau gak kayak gituin? Rupa bumi langit kamu tahu menilainya. Loh mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Di era COVID 2 tahun lebih nih. Kamu gak tahu nilainya apa? You cannot assess ya. Ayat 41 Lukas 19. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota Yerusalem itu. Dia menangisinya. Jadi Bukit Zaitun. Duduk nangis dia. Laki-laki nangis loh. Boleh. Nggak bikin kamu kayak apa feminin atau cengeng. Enggak. Ini human. Ini just being human. Manusiawi. Dan katanya. Wahai. Betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Allah tuh mau kita tuh mengetahui saat atau waktu lawatan Allah loh ya. Lihat nih. Dan mereka akan membinasakan kau beserta dengan pendudukmu. Dan pada tembokmu mereka nggak akan biarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Ini Yerusalem hancur. Karena engkau nggak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. So kalau Allah yang katanya Anda sembah, Anda cinta, Anda pakai bahasa roh. Dan Anda puasa mencari wajahnya, aku cari wajahmu. Tapi waktu dia ngelewatin Anda, visitasi Anda mes. Kok bisa begitu ya? Kalau Anda mengakui Anda cinta Tuhan, mestinya Anda in close proximity. Dalam kondisi dekat banget karena jatuh cinta. Karena walking with God. Orang Yahudi was very undiscerning. Benar-benar gak punya pengetahuan. Di dalam hati ini bukan pengetahuan otak yang ini. Punya mata gak bisa lihat. Punya telinga gak bisa dengar. Punya hati tapi gak paham. Mereka bangsa Yahudi 40 tahun di padang gurun akhirnya mati dibunuh semua ya. Mereka itu gagal mengenali atau memeluk Mesias saat dia ngelawat. Anda mesti hati-hati loh nih. Pada waktu Jenderal Romawi Titus di tahun 70 sesudah Masehi menghancurkan Yerusalem. Mereka tuh hanya ketakutan sama si Titus sama Romawinya. Tapi mereka nggak lihat bahwa mereka tuh gagal. Ya kita kok nggak lihat kapan Tuhan kasih warning. Kapan Tuhan itu melewati kita. Ya sama kan kayak COVID. Yang semua jemaat tangisi adalah kapan COVID berhenti? Kapan COVID berhenti? Loh, Anda bisa lihat Tuhan melawat nggak di tengah COVID waktu datang? Apakah generasi pandemi COVID ini juga generasi yang undiscerning and short-sighted? Dan membuat kesalahan yang sama dengan yang tertulis. Roma 15 ayat 4. 1 Korintus 10 dikatakan ayat 10. Semua yang tertulis di perjanjian lama ini ditulis buat jadi pembelajaran bagi kita. Loh kalau kita pinter kan kita belajar dari sejarah. Kalau sejarah nggak dipelajari katanya sejarah terulang sendiri. So di 1 Korintus 10 dikatakan bahwa ayat 11. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Itu kan generasi kita. So today people of God, umat terkasih GGA. Apa yang menghalangi angkatan ini? Kok dia sampai nggak mengetahui hari lawatan Tuhan? Kok bisa miss? Yang kita pelajari how do we miss gitu dong. Satu, karena mereka hidup materialistis. Mereka lebih mementingkan barang-barang eksternal yang menikmati nafsu mereka. Dua, mereka hidup dengan tertipu oleh diperdaya oleh dosa. Kayak si Hawa sama Adam di Taman Eden. Tiga, mereka tertipu dengan kekayaan. Nah, supaya kita nggak bikin angkatan generasi 2022 ini buram, blurry, itu mungkin ada kataraknya katanya. Penglihatannya atau banyak fog ya, kacamatanya banyak kabut, banyak embun. Supaya angkatan ini membuat apa yang membuat angkatan ini buram penglihatannya dan nggak sensitif pada the prompting of the Holy Spirit. Prompting Anda tahu nggak? Itu kayak ada, ada pengisafan. Oke.
Penyebab utama generasi ini tidak mempersiapkan diri untuk lawatan Tuhan itu karena generasi ini terlalu distracted dan preoccupied dengan social media. Generasi di masa penuh distraksi. Ini ternyata penting loh. Nanti saya sambung lagi ya. Saya lagi belajar nih kan mengenal diri saya juga. Di mana ada distraksi, ada prokrastinasi. Saya belajar dari satu speaker yang sangat terkenal. If you procrastinate is because you are under stress. Kalau sampai nunda-nundain itu karena Anda banyak stres. Saya bilang, masa stres aja? Pasti ada yang lain juga dong. So untuk generasi ini memiliki hubungan intim bersama Allah Bapa, people of God, kita harus sangat sengaja. Sangat sengaja. Saya pakai kata adjektif yang keras deh. Sangat sengaja dan intentional. Purposeful dengan sangat sengaja. Memerdekakan diri Anda dari segala jebakan sosial media, jebakan sosial lingkungan kita. Nah, bagaimana Anda bergaul sama siapa tuh? Dan dengan sengaja create a new space. Ciptakan dong rongga atau ruangan for God, Bapak kita. Supaya berada dalam kehidupan kita. Penting ya dan sangat diperlukan untuk kita melatih disiplin, kewaspadaan rohani, dan supaya jangan meleset waktu kedatangan Tuhan kedua kali. You need to create space. Itu loh yang namanya solitude, silence, and stillness. You just creating 2 minutes of space. Kasih 2 menit bikin rongga buat Allah Bapa so you are walking with Him. Kunci kemenangan Abraham, Daud, Yusuf, Ratu Esther, Nehemia. Semuanya walaupun situasi hidupnya gak enak sama sekali sebagai tawanan gara-gara ulah Raja Israel. They have space with God. Bahasanya lamanya kunonya berdoa. Untuk menjadi waspada rohani supaya secara konstan waspada rohani. Kita harus secara konstan diajarkan Alkitab. Oleh Roh Kudus, kurang kata. Oleh Roh Kudus supaya ngerti firman-Nya. Dan hidup bersamamu Allah. Dalam doa tak putus-putusnya. Sebetulnya doa tak putus-putusnya itu ekuivalen dengan SS. That's all. Untuk mengenal denyut jantungnya Roh Kudus. Untuk mengetahui apa yang Dia katakan. Dan apa yang Dia akan lakukan. So let me come to this understanding. 1 Korintus 3 ayat 1-3. Kalau Anda tidak mau membuat secara sangat sengaja, intentional, purposeful, bikin space with God so you can be with God. Ini yang terjadi. Rasul Paulus tulis surat kepada jemaat yang sombongnya gak keruan, kaya, intelektual karena ahli filsafat semua, kan orang Yunani semua, jemaat Korintus. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani. Ngaku Kristen tapi gak rohani. Malah duniawi banget, kedagingan sekali. Perbuatan dagingnya nyata, kasar. Kayak kakak sulung tuh loh, sama adik sulung. Prodigal sons dari The Father itu yang Yesus ceritakan. Tapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Makanya susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras. Sebab kamu belum dapat menerimanya. Dikasih makanan yang tegas yang disuruh SS. Berontak. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada ciri-cirinya. Iri hati, perselisihan. Bukankah itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi. Dan kamu masih hidup secara manusiawi. So, saya mau tutup dengan ini bagi kalian semuanya. What kind of Christian are you? Okay. Let me check. Ini ada. Saya mau minta Anda buka sekarang ke Ibrani. There is been. Anda mesti buka ke kitab Ibrani. Pasal yang kelima. Saya tidak tahu kenapa ini ada hilang dari sini. Mestinya ditambahkan. Ibrani 5 ayat 11 sampai 13. Oke. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan. Tetapi yang sukar untuk dijelaskan. Karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. So ciri-ciri yang tadi dikatakan oleh Paulus kepada jemaat Korintus yang gak rohani tapi duniawi. Ciri-cirinya mereka lamban mendengar.
ayat 12. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu. Nah, kan in everything ada season and time, right? A time to love, a time to hate, a time to be still, a time to speak. Ada settingnya. Alias saya setuju dengan sekarang, baru ngerti saya. Dr. Miles Monroe berkata, krisis itu punya tanggal kadaluarsa. Karena time-nya bisa berhenti dan bisa ganti. Nah, mestinya waktu perbudakan itu selesai bagi bangsa Ibrani dan hidup menjadi makmur sebagai anak Allah, menjadi warga negara kerajaan Israel. Wow, itu mestinya mereka peluk. Tapi jadi budak, jadi Anda jadi lamban mendengar karena Anda rohani. You're not spiritual at all, you're so manusia duniawi. Oke, lihat ini. Di 1 Korintus 3 ayat 3-nya ya. Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati perselisihan. Bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi. Dan bahwa kamu hidup secara manusiawi. Kamu nggak hidup secara rohani. Kalau udah ngaku Kristen Baptis Salam. Keluar dari baptisan air dan hidup dengan berbahasa roh. Anda mesti rohani. Bahasa roh nggak bikin kita rohani. Karena itu milik Roh Kudus. Dan bisa dipakai kapan aja. Karena semua, Roma 9 dikatakan Allah tuh gak pernah bertobat, gak pernah nyesel. Sekali dia berikan karunia, diberikan. Dia sekalipun Anda murtad, tetap gak diambil. So lamban mendengar, this is the issue dari orang yang tidak rohani. Karena kalau Anda lakukan SSS, is for listening. Untuk Anda bisa mendengar doa dialog, dua arah bersama Allah. Oke, seperti Mazmur 37 ayat 7. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan. The statement of God. Not pernyataan ya. Penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu. Bukan makanan keras. Ini baru ketahuan setelah jemaat Ibrani ini mengalami aniaya yang keras sekali. Ini generasi yang mau murtad, mau mundur nih dari Tuhan. Oke, dapat surat dari Italia. Saya percaya, I think is Paulus yang tulis. Oke, sebab ayat 13 Ibrani 5. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dari yang jahat. So Bapak Ibu sekalian, saya mau sampaikan di sini bahwa kalau pakai Alkitab bahasa Inggris, Hebrew ya, ayat 13. Kalau dilihat dari sudut waktu, if you see the time, Anda nggak bisa dikasih makanan keras, makanan yang pakai hikmat gitu loh. Nah hikmat tuh nggak bisa Anda peroleh kalau Allah nggak diem-diem taruh di hati batinmu. Mazmur 51 ayat yang ke-8. Solid food is for the spiritually mature whose senses, panca indera rohaninya, are trained, sudah terlatih by practice to distinguish between what is morally good and what is evil. Saya mau tutup dengan ini. Ini time and season, ini sudah waktunya. Jemaat GGA semuanya. Your senses, panca indera rohanimu terlatih. Dan saya kasih tahu pada Anda semuanya, latihan day by day ya. Latihan day by day, every day, 3 kali sehari. Will train your senses. Kalau Anda nggak datang ke Tuhan tiap hari, 3 kali sehari minimum. Every meeting 4 minutes with Him, awal dan akhir. You will not train your senses. So saya tutup ini dalam doa supaya Anda will do it. And will make sure ini masuk dalam agenda tahun baru. Supaya resolusimu tercapai. Karena Craig Groeschel berkata, gak ada pemimpin pinter. Gak ada pemimpin bodoh juga. Yang masalah itu pemimpin di belakang layar hidupnya tidak membangun habit. Kalau Anda bikin habit ini terus, lama-lama jadi Anda. So you are transformed. Karena terjadi spiritual formation. So let's become a leader of God. Karena sudah waktunya, usianya. Mari kita berdoa.
Oh Lord Jesus, aku berdoa agar setiap ayat yang perkataanmu sendiri, firman yang kau bagikan pada aku, yang aku alami selama perjalanan 6 tahun ini. Lord, biarlah ini bisa menjadi pengaruh yang tertransfer kepada jemaat. Menjadi habit yang nular. Sehingga kami semua memiliki habit kayak Daud. Bukan seperti Saul, tapi seperti Daud, seperti pemazmur Musa, seperti Yeremia, seperti Yesaya, seperti Nehemia, seperti Ratu Esther, seperti Ezra, Lord, seperti Rasul Paulus. Aku minta semua kami memiliki gaya hidup seperti para rasul setelah Yesus kembali ke surga. Sehingga hidup kami betul-betul kehidupan rohani. Kami berikan hormat, pujian, kemuliaan hanya bagimu dalam nama Yesus Kristus. Amen. God bless you. Well, saya percaya kita telah diberkati dengan pemberitaan firman Tuhan barusan. Pastikan Anda bisa buka kembali ya apa yang sudah Anda catat sehingga betul-betul kita berpegang kepada apa yang Tuhan wahyukan bagi kita secara pribadi. Nah, hari ini kita mau menyambut pemberitaan firman Tuhan itu dengan memberikan persembahan kita, membawa persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Saya mau bacakan apa yang firman Tuhan janjikan ya. Dari Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-9, firman Tuhan berkata, "Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya." We would like to see this promise come to pass in our life. Kita mau lihat janji Tuhan ini digenapi di dalam kehidupan kita. Menikmati pemeliharaan Tuhan yang konsisten dari hari ke hari. Saudara akan melihat QRIS code dan nomor account bank di layar Anda. Dan dengan hati yang penuh sukacita, mari kita bawa korban syukur kita kepada Tuhan. Mungkin ada yang di awal tahun ini Anda akan membawa persembahan buah sulung untuk sesuatu yang baru Anda kerjakan. Untuk suatu terobosan yang baru saja hadir di dalam kehidupan Anda. You want to honor the Lord dengan membawa buah sulung Anda. So, kalau Anda sudah siap, kita akan bawa bersama-sama di dalam doa. Sekaligus kita mengakhiri ibadah kita dengan doa berkat. So if you're ready, let's just pray. Bapa Surgawi, kami membawa kepada Tuhan pada hari ini persembahan kami yang terbaik. Kami mengucap syukur bahwa Tuhan mempercayakan kepada kami harta yang bisa kami kelola. Hari ini Tuhan kami akui, kami acknowledge semua yang ada pada kami adalah milik-Mu. Kami dipercayakan, kami adalah steward, kami pengelola dari apa yang Tuhan taruh di tangan kami. Lord, kami bawa persembahan ini dengan rasa syukur di hati kami. Berkati ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa seperti yang Kau janjikan, bahwa akan ada berkat di lumbung-lumbung kami. Tuhan akan mengisi penuh Tuhan, buah anggur kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, hari-hari yang kami akan lalui di depan, ada penyediaan yang Tuhan akan berikan bagi kami. Aku mengucap syukur atas pemeliharaan itu, karena Tuhan kami tidak terlelap. Dia tidak tertidur. Tuhan kami memelihara kami. Terima kasih Bapa Surgawi, terpujilah nama-Mu. Kami juga mengucap syukur atas ibadah online yang hari ini kami bisa langsungkan. Terima kasih bahwa firman Tuhan telah diberitakan dan tidak ada benih firman Tuhan yang kembali sia-sia. Apa yang kami sudah terima dan sambut dalam hati kami akan kemudian tertanam, berakar dan berbuah. Kami akan melihat buah-buahnya. So Father, we thank you. We protect the sharing of the word. Kami memproteksi benih yang sudah ditabur di dalam hati kami itu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus. Amin. Amin. Well, saudara, kita telah tiba di penghujung ibadah online kita. Saudara, saya mau sampaikan agar Anda tetap
menjaga kesehatan Anda dengan protokol kesehatan yang telah diterapkan oleh pemerintah. Jaga diri baik-baik, jangan lupa baca Alkitab di sepanjang minggu ini, and we will see how the Lord protect us. Sampai kita ketemu di minggu depan. God bless you.